1221 Cinta Datang. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, mendengar bahwa saudaranya mengatur agar dia mengambil Gu abadi dari perbendaharaan. Fang Yuan tersenyum. Dalam kasusnya, dia tidak kekurangan Gu abadi. Lupakan Gu abadi peringkat 6, Fang Yuan bahkan memiliki banyak Gu abadi peringkat 7. Sedangkan untuk peringkat 8, Fang Yuan memiliki Gu Sikap, Gu abadi tahun mengalir seperti air, dan Gu abadi pedang kebijaksanaan. Saat ini, yang paling penting adalah Gu Sikap. Gu abadi pedang kebijaksanaan membutuhkan esensi abadi peringkat 8, sedangkan tahun mengalir seperti air memiliki kelemahan besar karena menarik binatang buas tahun yang tak terlupakan. Namun dalam hal jumlah, Fang Yuan memiliki lebih banyak Gu abadi peringkat 8 daripada Wu Yong. Dia bahkan memiliki Gu kebijaksanaan peringkat 9. Meskipun, secara tegas, Gu kebijaksanaan bukan milik Fang Yuan. Di dalam perbendaharaan klan Wu, memang ada banyak Gu abadi yang berguna atau kuat, dan ada kemungkinan besar bahwa banyak Gu abadi yang sesuai dengan kebutuhan Fang Yuan. Namun jauh di lubuk hatinya, Fang Yuan jelas mengerti, pada saat ini, ada satu hal yang paling dia butuhkan. Alam mimpi. Selama ia bisa memasuki alam mimpi, Fang Yuan bisa menggunakan Unravel Dream untuk meningkatkan level pencapaiannya dengan cepat. Ketika level pencapaiannya meningkat, ia akan mampu mencaplok lebih banyak Immortal Aperture. Tidak seperti sekarang, ia dibatasi oleh level pencapaiannya, ia tidak bisa mencaplok banyak tanah yang diberkati. Jumlah Gu Immortal relatif sedikit. Di satu wilayah, hanya ada beberapa ratus Gu Immortal, kebanyakan dari mereka adalah peringkat 6, sedikit yang peringkat 7, dan Gu Immortal peringkat 8 biasanya yang berada di puncak. Di antara Gu Immortal ini, Fang Yuan hanya bisa mencaplok beberapa Immortal Aperture peringkat 6 dan 7. Dan di antara mereka, hanya yang memiliki level pencapaian yang sesuai yang bisa dicaplok. Ia tidak bisa pergi ke benua tengah. Sedangkan untuk 4 wilayah lainnya, ada banyak Gu Immortal yang tidak bisa disentuh Fang Yuan. Seperti mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Gu Immortal peringkat 8, atau mereka yang sulit ditemukan, atau orang-orang seperti Feng Jiuge dan Silei. Oleh karena itu, pada akhirnya, Fang Yuan tidak memiliki banyak Immortal Aperture untuk dicaplok. Sebelumnya, dia bisa mencaplok banyak hal dan meningkatkan level kultivasinya. Di satu sisi, itu adalah akumulasi Fang Yuan, dia telah membunuh banyak Dewa Gu dan memperoleh banyak informasi, tetapi di sisi lain, Fang Yuan cukup beruntung. Menaikkan level pencapaiannya di semua jalur yang berbeda memiliki manfaat besar bagi Fang Yuan. Itu meningkatkan jangkauan pilihannya secara drastis. Dia akan dapat mencaplok lebih banyak lagi lubang abadi. Sebelumnya, aku mencaplok lubang abadi dan meningkatkan level kultivasiku dari peringkat 6 menjadi 7. Tetapi setelah mencapai peringkat 7, mencaplok lubang abadi peringkat 6 untuk menghindari malapetaka dan kesengsaraan memiliki efek yang jauh lebih kecil. Level kultivasiku meningkat dengan kecepatan yang tak terelakkan. Namun, setelah menaikkan level pencapaianku di berbagai jalur, level kultivasi peringkat 7ku akan mulai menanjak dengan cepat lagi. Kecepatannya tidak akan secepat sebelumnya, lagi pula, celah abadi peringkat 7 sangat langka, tetapi dibandingkan dengan kultivasi normal, itu masih sangat mengejutkan. Tentu saja, Fang Yuan tidak dapat memperkirakan kecepatan sebenarnya. Karena itu tergantung pada situasinya. Jika dia cukup beruntung, dia akan dapat mencaplok banyak tanah terberkati peringkat 7 sekaligus. Dengan jumlah yang cukup, dia akan naik ke peringkat 8, itu bukan hal yang mustahil. Ini adalah kekuatan celah abadi yang berdaulat. Spectral Soul telah menghabiskan 100.000 tahun, mengorbankan Shadow Sect dan Zombie Alliance untuk menciptakan Gu abadi ini, ada alasan bagus untuk itu. Bagi para dewa Gu biasa, metode kultivasi ini mustahil. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Namun, tidak banyak tanah terberkati peringkat 7 bahkan jika aku menjumlahkan kelima wilayah itu, aku bisa melupakan tentang naik ke peringkat 8 untuk saat ini. Fang Yuan memikirkannya, peluang untuk langsung menjadi peringkat 8 terlalu tipis. Dia memiliki pikiran yang jernih. Fang Yuan tidak terlalu serakah, dia tahu apa yang penting, dan apa yang tidak terlalu menjadi perhatian. Karena itu, menghadapi Wu Yong, dia berkata, aku tidak perlu pergi ke perbendaharaan, aku tahu apa yang aku inginkan. Oh,
Wu Yong terkejut. Selanjutnya, Fang Yuan menyebutkan nama dua Gu abadi, satu peringkat 6, yang lain peringkat 7. Wu Yong bahkan lebih terkejut sekarang, dia menatap Fang Yuan dalam-dalam, setelah mengerti apa yang diinginkannya. Tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu, kedua Gu abadi ini adalah bagian dari formasi Gu Super, mereka telah digunakan untuk mengepung alam mimpi raksasa itu. Apakah kamu yakin menginginkannya? Fang Yuan mengangguk tanpa ragu, menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusannya. Untuk menciptakan formasi Gu Super dan melindungi alam mimpi, pasukan jalur lurus di perbatasan selatan telah menyumbangkan tenaga dan sumber daya. Klan Wu menempatkan 6 Gu abadi, tidak perlu menyembunyikan informasi ini. Fang Yuan telah mempelajarinya dari para Gu abadi klan Qiao. Adapun mengapa dia memilih 2 Gu abadi ini, itu karena mereka sangat penting bagi operasi formasi Gu Super. Dapat dikatakan, jika Fang Yuan menjadi pemilik Gu abadi ini, dia akan memiliki pengaruh terbesar dalam formasi Gu Super. Fang Yuan terus berbicara dengan sungguh-sungguh, saudaraku, kamu telah berada di klan sejak kamu lahir, kamu mendapat dukungan dari kekuatan super terkuat di perbatasan selatan. Namun, aku berbeda, aku tumbuh di Laut Timur tanpa bantuan siapapun. Aku seorang kultivator tunggal, kamu tidak pernah menjadi seorang kultivator tunggal, kamu tidak akan tahu penderitaan kami. Karena itu, kali ini, aku berpikir untuk datang ke perbatasan selatan, untuk bergabung dengan klan Wu, aku tidak ingin kembali ke Laut Timur lagi. Aku akui bahwa aku memiliki ambisi, tetapi Dewa Gu mana yang tidak memiliki ambisi? Saudaraku, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah Dewa Gu peringkat 8, kamu memiliki Dewa Gu peringkat 8, kamu adalah tetua tertinggi pertama dari klan Wu, kamu hidup bebas di klan Wu. Sedangkan aku berasal dari Laut Timur, aku hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, aku memiliki beberapa metode jalur transformasi, tetapi bagaimana aku bisa bersaing denganmu? Aku tidak pernah berpikir untuk bertarung denganmu. Saya hanya ingin perjalanan kultivasi saya terus berlanjut. Klan Qiao memiliki perjanjian aliansi dengan saya, oleh karena itu mereka mendukung saya untuk datang ke sini. Saya terpaksa melakukannya, tanpa bantuan klan Qiao, saya bahkan tidak dapat menghadiri pemakaman ibu. Tetapi saya masih anggota klan Wu, garis keturunan klan Wu mengalir dalam diri saya. Ibu saya mungkin telah meninggalkan saya saat saya masih bayi, tetapi dia telah meminta saya untuk kembali di hari-hari terakhirnya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tetap ibu kandung saya selama ini. Beberapa hari terakhir ini, saya telah berpikir, lokasi alam mimpi adalah tempat yang ingin saya tuju. Saya bersedia meninggalkan klan Wu dan berkultivasi di sana. Selamanya, yang saya inginkan hanyalah dukungan dari klan, sehingga saya tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi. Dengan begitu, saya akan merasa puas. Fang Yuan berbicara dengan tulus, itu adalah pidato yang mengharukan. Menjelang akhir, matanya bahkan memerah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Wu Yong. Wu Yong terharu. Dia meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke arah Fang Yuan dan meraih bahunya. Saudaraku, dia berbicara, suaranya gemetar, ekspresinya gelisah. Kamu adalah adik laki-lakiku, kita memiliki ibu yang sama. Aku mengerti niatmu, aku mengerti kesulitanmu, dan aku senang kamu mengerti kesulitanku. Kalau begitu, aku akan menyetujui permintaanmu. Jangan lupakan apa yang kamu katakan hari ini. Kakak laki-laki, Fang Yuan tersedak, air mata mengalir dari sudut matanya, aku tidak akan melupakan kata-kata hari ini. Kakak mengabulkan keinginanku, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Di masa depan, kecuali kakak setuju, aku tidak akan bertindak sendiri dan melangkah ke markas klan Wu sama sekali. Aku juga tidak akan berinteraksi dengan para dewa Gu klan Wu secara berlebihan. Wu Yong meraih tangan Fang Yuan, menepuk punggung tangannya, kamu tidak akan mengecewakanku, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Sesaat kemudian, Fang Yuan meninggalkan aula. Akhirnya, aku bisa pergi ke formasi Gu Super dan menjelajahi alam mimpi secara terbuka. Kegembiraan di hatinya tidak dapat dijelaskan kepada orang lain. Sementara itu, Wu Yong duduk di kursinya, dengan tatapan mata yang dalam. Adikku tahu apa yang terbaik untuknya, dia jelas tentang situasi saat ini. Tidak buruk memang. Dia sama sekali tidak menyebutkan warisan Gu abadi, dan bahkan mengajukan diri untuk meninggalkan markas klan Wu. Dengan ketidakhadirannya, aku akan dapat mengendalikan klan secepat mungkin.
Alam mimpi juga sangat tidak berguna. Metode saat ini tidak dapat menggali gunung harta karun ini. Selama dia menjaga formasi Gu Super dengan tenang, dan berkultivasi dengan damai, tanpa mencoba mendapatkan otoritas di klan Wu, jadi bagaimana jika aku harus memberinya lebih banyak sumber daya kultivasi yang dia minta? Alam mimpi seperti ini sekarang, tetapi masa depan tidak pasti. Bagaimanapun, ini adalah ramalan tentang yang mulia abadi mimpi agung. Hehe, ngomong-ngomong, ambisi adikku tidaklah kecil. Namun, seperti yang dia katakan, siapa yang tidak punya ambisi? Tidaklah menakutkan untuk punya ambisi, menakutkan jika ambisimu begitu besar hingga kau tidak bisa mengenali batasanmu sendiri, dan melakukan hal bodoh di luar kemampuanmu. Contohnya, klan Kiao, Ham, benua tengah, rumah afinitas roh. Zhao Lianyun berlutut di tanah seperti patung. Rumah di depannya tertutup rapat, tidak ada gangguan. Feng Jinhuang tidak lagi tinggal di sini. Zhao Lianyun tahu ini, tetapi dia tetap berlutut di sini. Karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapannya. Dia harus berpegang teguh pada harapan itu, karena selain ini, tidak ada pilihan lain. Pada saat ini, kaki Zhao Lianyun mati rasa, dia sangat lelah hingga merasa pusing. Dalam keadaan linglung, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Ada padang rumput dengan bunga liar yang sedang bersemi. Bunga ini untukmu, Nona Xiao Yun, mereka bilang wanita menyukai bunga. Ma Hongyun membawa seikat bunga bersamanya saat dia berdiri di depan Zhao Lianyun, tersenyum malu. Baunya busuk. Zhao Lianyun menutup hidungnya, berkata dengan jijik, bunga apa yang kau petik? Bunga lalat bau ini hanya tumbuh di atas kotoran hewan. Singkirkan mereka dariku. Ma Hongyun tertegun, dia menjawab, justru karena mereka tumbuh di kotoran, mereka besar dan kuat. Zhao Lianyun memutar matanya, dia menginjak kaki Ma Hongyun dengan marah, nyahlah. Bodoh, kenapa kau mencarikanku bunga? Kau seharusnya memikirkan cara untuk menyenangkan tuan mudamu. Dasar bodoh. Ma Hongyun melompat karena kesakitan, dia berkata dengan lemah lembut, aku ingin mengucapkan terima kasih telah berbohong untukku, kalau tidak, saya akan dieksekusi karena mencuri sepatu. Adegan masa lalu memudar secara bertahap, Zhao Lianyun kembali ke kenyataan yang dingin dan keras. Dasar bodoh. Tapi, apa yang kulakukan sekarang, aku juga tampak seperti orang bodoh ya. Tidak kusangka aku, Zhao Lianyun, akan bertindak sebodoh itu juga. Kau selalu melakukan hal-hal bodoh, tetapi hasilnya selalu baik. Aku bukan kau, tetapi, ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku hanya orang biasa. Memikirkan hal ini, air mata mengalir di mata Zhao Lianyun, kesedihan dan penderitaan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, dalam penglihatannya yang kabur, dia melihat seekor Gu. Peringkat 9, Gu Cinta, itu terbang di depan Zhao Lianyun, 1222 peri generasi saat ini, Zhao Lianyun. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Peringkat 9 Gu Cinta. Zhao Lianyun tidak mengenali cacing Gu ini, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memperhatikan keunikan cacing Gu ini. Karena dalam penglihatannya, cacing Gu ini telah menjadi pusat dunia, tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni, seluruh cacing Gu tampak seperti api terpanas yang menyala di alam semesta. Semua realitas akan terbalik, segala sesuatu di dunia ini akan berputar di sekitarnya. Apakah ini keajaiban? Wajah Zhao Lianyun dipenuhi air mata, pikiran terakhir muncul di benaknya. Selanjutnya, dia jatuh ke tanah, pingsan. Rumah afinitas roh sedang dalam keributan. Gu Cinta, itu adalah Gu abadi khas rumah afinitas roh. Itu terbang keluar dari tempat peristirahatannya ke sisi Zhao Lianyun. Yang terpenting, ketika Zhao Lianyun tidak sadarkan diri, itu tidak terbang menjauh, itu tetap di bahunya. Malam itu, rumah afinitas roh memanggil semua dewa Gu di sekte tersebut, mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah ini. Tetua tertinggi pertama, tetua tertinggi kedua, dan tetua tertinggi ketiga dari Spirit Affinity House, Feng Jiuge, Peri Bai Qing, Su Hao, Li Junying, dan yang lainnya telah berkumpul. Aura para abadi bercampur menjadi satu, jumlah tertinggi Gu Immortals dari Spirit Affinity House telah berkumpul bersama untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Semuanya, kita tahu tentang aturan sekte. Sekarang setelah Gu Cinta mengakui Zhao Lianyun, dia adalah peri generasi sekte saat ini.
Su Hao berbicara tanpa ekspresi, tetapi kegembiraan yang kuat dapat dirasakan dari nadanya. Saat itu, dia telah menasihati Zhao Lian Yun, dia hanya mencoba untuk menargetkan Feng Jinhuang dan merusak reputasinya, untuk meningkatkan prestise Zhao Lian Yun sendiri. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Lian Yun akan begitu keras kepala, terus berlutut di sana tanpa menyerah. Su Hao tidak berdaya tentang ini. Dia memelihara Zhao Lian Yun dan menggunakannya sebagai bidak catur untuk menghadapi Feng Jinhuang. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang ayah Feng Jinhuang, Feng Jiuge. Tempat dengan orang-orang yang berinteraksi akan memiliki konflik internal dan eksternal. Ketika sebuah organisasi besar, akan ada banyak faksi di dalamnya. Saat ini, faksi Feng dengan Feng Jiuge sebagai pemimpin memiliki otoritas terbesar di Spirit Affinity House. Su Hao, Li Junying, dan yang lainnya ditekan oleh faksi Feng, tidak mampu mengangkat kepala mereka. Untungnya, dua peringkat 8 Gu Immortal Spirit Affinity House, tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua, tidak memihak, mereka tidak memihak siapapun, hanya melihat manfaat dari Spirit Affinity House. Ini memungkinkan Su Hao dan Li Junying untuk tetap menjadi bagian dari otoritas inti sekte, terlepas dari kekuatan faksi Feng. Zhao Lian Yun berlutut dan memohon pada Feng Jinhuang, kebanyakan orang hanya bisa melihat permukaan masalahnya, hanya sedikit yang mengerti bahwa ini adalah konflik politik di rumah afinitas roh. Zhao Lian Yun hanyalah manusia biasa, tetapi setelah mewarisi warisan sejati surga pencuri, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Feng Jinhuang untuk posisi peri rumah afinitas roh. Su Hao menjadikan Zhao Lian Yun alat politiknya. Awalnya, Su Hao berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Zhao Lian Yun berlutut lagi. Menurutnya, sebagai pertunjukan politik, itu sudah cukup. Jika Zhao Lian Yun terus berlutut, dia akan seperti orang bodoh, tidak ada keuntungan baginya. Tetapi beberapa jam yang lalu, ketika Su Hao mendengar bahwa Cinta Gu telah tinggal di sisi Zhao Lian Yun atas kemauannya sendiri, dia tercengang. Setelah keterkejutannya yang berat, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia sangat merasakan bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Hadiah ini terlalu berharga, dia hampir pingsan karena bahagia. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Zhao Lian Yun peri rumah afinitas roh. Kemudian atas dasar ini, dia akan membalas dendam terhadap fraksi Feng. Ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Su Hao di sekte tersebut. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, masa depannya di sekte tersebut akan berubah drastis menjadi lebih baik. Su Hao tidak meragukan hal ini. Jadi, dialah yang pertama kali berdiri dan mendukung Zhao Lian Yun untuk posisi tersebut, untuk menjadi peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh. Dia berkata, aturan sekte kami jelas, dalam memilih peri, pertama, kami mendengarkan masa, kemudian kami melihat bakat, akhirnya, kami melihat preferensi para petinggi. Artinya adalah, mereka pertama-tama akan melihat apa yang dipikirkan orang-orang di sekte tersebut, sebelum melihat bakat dan talenta peserta, dan akhirnya, itu akan tergantung pada siapa yang lebih sesuai dengan preferensi para dewa Gu yang lebih tinggi. Su Hao melanjutkan bicaranya, saat ini, di mata orang banyak, Zhao Lian Yun mungkin adalah iblis dari dunia lain, tetapi dia memiliki cinta dan kesetiaan. Demi menyelamatkan kekasihnya, dia berlutut di hadapan lawannya. Seluruh sekte tahu tentang karakternya. Dari segi bakat, itu tidak penting. Selama kita mau, kita dapat meningkatkan bakat manusia dengan mudah. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang pengalamannya di dataran utara. Dia adalah elit dalam hal bakat. Dan terakhir, preferensi semua orang. Saya sangat menghargai Zhao Lian Yun. Saya menyatakan dukungan saya kepadanya untuk menjadi peri kita. Saya setuju. Su Hao baru saja mengatakan itu ketika Li Junying menambahkan ini. Dia adalah istri Su Hao. Mereka memiliki pendapat yang sama dalam hal ini. Ini tidak aneh. Namun, adegan berikutnya mengejutkan orang lain. Saya setuju dengan Su Hao. Saya menyetujui sudut pandang Su Hao. Bahkan Gu yang penuh cinta mengakui Zhao Lian Yun, apalagi yang harus kukatakan. Seketika, 5 hingga 6 dewa abadi Gu setuju dengan kata-kata Su Hao. Peri Baiking tidak tahan lagi. Ia merasa, tampaknya semua orang di sini setuju dengan Su Hao. Mereka merasa bahwa posisi peri rumah afinitas roh harus diberikan kepada Zhao Lian Yun. Peri Baiking adalah dewa abadi Gu dari rumah afinitas roh, tetapi lebih dari itu,
ia adalah ibu Feng Jinhuang. Posisi peri di rumah afinitas roh sangat istimewa. Ia adalah benih kultivasi yang dipilih oleh seluruh rumah afinitas roh, bahkan manusia pun menjadi bagian dari proses seleksi. Selanjutnya, mereka akan berinvestasi besar padanya dan merawatnya hingga menjadi abadi. Setiap peri generasi akan menjadi perwakilan rumah afinitas roh saat mereka dewasa sepenuhnya. Rumah afinitas roh adalah sebuah organisasi, dan organisasi tidak hanya membutuhkan ahli lama, tetapi juga dewa abadi Gu baru, untuk menyuntikkan darah segar dan menjaga sistem tetap berjalan lancar. Peri Baiking sendiri adalah peri rumah afinitas roh. Dia telah merasakan sendiri pengalaman memiliki seluruh sekte yang mendukung kultivasinya. Meskipun Feng Jiuge dan Baiking sama-sama dewa abadi dan dapat sepenuhnya mendanai putri mereka, Feng Jinhuang, untuk kenaikannya menjadi dewa dengan mudah, jenis dukungan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pendanaan seluruh sekte. Peri Baiking tidak ingin melihat putrinya kalah. Tetapi dia sangat mengerti, saat ini, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Karena aturan sekte adalah, dalam memilih peri, selain mendengarkan orang banyak, melihat bakat, dan preferensi atasan, ada juga bagian penting, yaitu begitu Gu Cinta mengakui seseorang, tidak peduli seberapa tidak disukai mereka, atau sekarang buruk bakat mereka, atau bahkan seberapa buruk mereka diterima oleh atasan dewa abadi, mereka akan menjadi peri generasi saat ini, terlepas dari situasinya, atau apakah mereka laki-laki atau perempuan. Karena aturan ini, setelah Su Hao selesai berbicara, dia mendapatkan persetujuan dari banyak dewa abadi, mereka menyatakan dukungan mereka. Faktanya, kekuatan politik Su Hao sendiri tidak kuat. Biasanya, dia tidak akan mendapatkan dukungan seperti itu. Meskipun aturan sekte seperti itu bukanlah situasi yang tidak ada harapan. Karena dalam sejarah sekte kita, ada seorang peri yang dipromosikan karena aturan ini, dan pada akhirnya dia. Peri Baiking memikirkan hal ini dan hendak berbicara. Namun saat ini, Feng Jiuge menekan tangannya dengan lembut. Jangan cemas, aku tahu, kau ingin menyebut Mo Yao, kan? Saat itu, dia hanyalah seorang budak tukang tinta, tetapi dia memperoleh pengakuan dari Gu Cinta dan didanai oleh seluruh sekte untuk menjadi Dewa Gu, dan bahkan berhasil mereformasi Boking. Namun pada akhirnya, dia mengkhianati sekte, dia menentang pengadilan surgawi. Feng Jiuge menyampaikan pesan. Peri Baiking mengangguk, menjawabnya secara diam-diam, benar, ini adalah satu-satunya harapan Huang Er. Selama kita menggunakan poin ini dan terus berdebat, menggunakan kekuatan faksi Feng, kita mungkin bisa membuat sekte mengubah aturan ini. Bagaimanapun, aturan dibuat oleh orang-orang, bukan. Aturan sekte ini tidak masuk akal. Namun Feng Jiuge menggelengkan kepalanya. Dia menolak gagasan Peri Baiking, Su Hao adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan, mengapa dia tidak menyebutkan aturan sekte dalam pidatonya sebelumnya. Dia hanya berbicara tentang 3 syarat pertama, dan tampaknya lupa tentang aturan sekte yang paling menguntungkan baginya. Peri Baiking sedikit tertegun. Feng Jiuge melanjutkan, ini adalah rencananya, jebakannya. Jika kau membicarakannya, kau akan jatuh ke dalam rencananya. Meskipun Boking dan Mo Yao telah menyebabkan situasi seperti itu, aturan sekte tidak berubah. Setelah pertempuran Gunung Yitian, sekte kita mengalami banyak tekanan, tetapi aturan kita juga tidak berubah. Ini adalah masalah yang sangat dalam, ada lebih dari yang terlihat. Jika kau ingin menggunakan kekuatan faksi Feng untuk menantangnya dengan bodoh, ingin mengubah aturan ini, kita akan kalah telak. Kita akan menderita kerugian besar sementara Su Hao akan tetap utuh. Itulah yang ingin dia lihat. Tubuh Peri Baiking dipenuhi keringat dingin. Aku gegabah. Dia segera tenang, setelah beberapa saat, dia memikirkan mengapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Karena ini melibatkan Huang Er, aku jadi bingung karena cinta. Tidak, ada alasan lain, aku menjadi Dewa Gu peringkat 7 dan memperoleh Dewa Gu peringkat 7, dibandingkan sebelumnya, aku terlalu percaya diri. Karena aku berada di jalan yang benar, kekuatan bertarung bukanlah segalanya. Jika suamiku tidak mengingatkanku hari ini, aku akan melakukan kesalahan besar. Memikirkan hal ini, Peri Baiking tanpa sadar menatap Feng Jiuge. Dia merasakan perasaan perlindungan yang kuat darinya. Meskipun Feng Jiuge berasal dari jalan iblis, setelah bertahun-tahun dia telah menunjukkan keahliannya, berada di sekte tidak hanya membutuhkan kekuatan bertarung,
kemampuan politiknya juga jauh lebih unggul darinya. Jika tidak, bagaimana mungkin faksi Feng-nya memiliki kecemerlangan seperti itu hari ini? Karena kau dapat mengungkap jebakan Su Hao, aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Peri Bai Qing mentransmisikan secara diam-diam, ada kasih sayang yang manis dalam nada suaranya. Feng Jiuge tersenyum pahit, masalah ini, aku tidak akan ikut campur. Karena ikut campur tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Peri Bai Qing tercengang. Feng Jiuge tidak berbicara, dia menatap langit. Dia tidak tertipu, Su Hao awalnya menunggu seseorang untuk melompat keluar, tetapi tidak ada yang keberatan dengan kata-katanya, bahkan Feng Jiuge tetap diam, dia merasa sangat disayangkan. Namun dia segera menenangkan pikirannya, merasa yakin dalam hati, lupakan saja. Karena tidak ada yang keberatan, masalah ini sudah diputuskan. Namun, tetua tertinggi pertama tiba-tiba berkata, saya telah memahami pendirian semua orang. Namun, Zhao Lianyun memiliki latar belakang khusus, dia adalah iblis dari dunia lain. Saya akan melaporkan hasil diskusi kita kepada para petinggi, mereka akan memutuskan sendiri. Apa? Su Hao benar-benar tercengang perbatasan selatan. Sisa-sisa gunung Yitian, Tuan Wu Yihai, silakan lewat sini. Wu An membungkuk sambil memimpin jalan. Fang Yuan mengangguk, di depannya, sebuah pintu masuk terbuka dalam formasi Gu Super. Silakan, Tuan, masuklah dulu. Wu An memberi jalan sambil tersenyum penuh kasih sayang. Identitas Wu Yihai kini diketahui hampir semua orang di dunia Gu Immortal Perbatasan Selatan. Fang Yuan datang langsung dan menjadi penanggung jawab klan Wu untuk alam mimpi super. Wu An dengan tingkat kultivasi hanya peringkat 6 adalah bawahan langsungnya, ia harus menjilat. Fang Yuan belum mengambil alih peran tersebut, tetapi Wu An telah terbang keluar dari formasi Gu Super, tinggal di sebuah gunung selama 2 hari 2 malam 100 li jauhnya, hanya untuk menyambut Fang Yuan saat ia tiba. Ketika ia melihat Fang Yuan, ia segera merendahkan diri dan menempel pada Fang Yuan seperti seekor lalat. Apapun yang diminta kepadanya, ia menjawab dengan kemampuan terbaiknya. Jika Fang Yuan ingin menendang pantatnya, ia pasti akan memindahkan pantatnya ke kaki Fang Yuan sehingga ia bisa menendangnya dengan lebih mudah. Namun, inilah tepatnya mengapa dia memberi Fang Yuan pemahaman yang baik tentang semua dewa Gu yang ada di sini dari berbagai klan yang membela formasi Gu Super, serta situasi saat ini. Fang Yuan tidak berdiri dalam upacara bersama Wu An, dia masuk lebih dulu sementara Wu An mengikutinya, tersenyum dan menundukkan kepalanya. Banyak dewa Gu yang diam-diam melihat pemandangan ini. Wu Yihai ada di sini, belum lama ini, dia menggunakan jurus pembunuh abadi klan Wu dan menyingkirkan statusnya sebagai dewa Gu Laut Timur, dia sekarang menjadi anggota sejati perbatasan selatan. Bakuan Feng berkata sambil mengamati ekspresi dewa Gu di sampingnya dengan saksama. Itu tidak lain adalah ahli peringkat 7 terkuat yang diakui publik di dunia dewa Gu perbatasan selatan, Old Triman Bade. Bade menarik kembali pandangannya, berkata dengan jelas, mari kita amati untuk saat ini. Mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Sepertinya penampilan Wu Yihai hanyalah masalah yang tidak penting baginya. Bakuan Feng kecewa. Dia ingin melihat reaksi Bade. Wu Yihai ada di sini tetapi dia adalah seorang pemula, baik dalam formasi Gu Super, atau di dunia Gu Immortal Perbatasan Selatan, dia adalah pendatang baru. Wu Duxiu meninggal, klan Wu hanya memiliki satu Gu Immortal peringkat 8 yang tersisa, Wu Yong. Kekuatan mereka telah turun drastis, banyak klan yang menunggu untuk menyerang. Terutama klan Bai yang kuat. Di masa lalu, ketika klan Wu kuat, Bakuan Feng memiliki banyak pendapat tentangnya. Sekarang setelah salah satu Gu Immortal peringkat 8 klan Wu telah meninggal, dan seorang pendatang baru, Wu Yihai, ada di sini, dia mau tidak mau memiliki beberapa gagasan untuk menekannya untuk melampiaskan frustrasinya. Sayangnya, Bade berkata bahwa mereka akan mengamati untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang kekuatan dan metode Wu Yihai. Bade adalah seorang perencana tua yang dapat diandalkan dan berpengalaman. Jika Wu Yihai naif atau memiliki kekuatan rendah, dia tidak akan keberatan menjadikan klan Ba sebagai pengendali utama formasi Gu Super ini. Di dalam formasi Gu Super, ada ruang di dalamnya, yang mengelilingi seluruh alam mimpi super, membentuk sesuatu seperti kota raksasa. Setiap segmen dijaga oleh satu klan, 13 pasukan jalur lurus membagi ruang dalam formasi Gu Super ini menjadi 13 bagian. Ruang yang ditempati klan Wu sangat besar, itu adalah salah satu yang terbesar di antara ke-13.
Satu-satunya klan yang sebanding dengan mereka adalah klan Ba. Bahkan klan Tai dan klan Sang lebih rendah. Fang Yuan memasukinya dan karena dia memiliki informasi yang diberikan oleh klan Wu, dan dia memiliki anteknya, Wu An, dia tidak tersesat. Segera, dia menemukan jalannya ke inti, dan bertemu dengan Gu Immortal lain dari klan Wu, Wu Liao. Orang ini memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping, dia tampak sangat berani dan heroik. Ada janggut seperti jarum di bawah dagunya, dia menyapa Fang Yuan tanpa nada menyerah, salam untuk Tuan Wu Yihai. Mohon maaf karena tidak menerima Anda, saya ditugaskan untuk tinggal di sini. Nada suaranya tenang, kebanggaan berakar dalam dirinya. Fang Yuan merasa sangat geli, Wu An dan Wu Liao, mereka berdua memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, tetapi sikap mereka sangat kontras. Sekarang setelah Wu Yihai ada di sini, semua Dewa Gu klan Wu yang ditempatkan berada di sini dalam formasi Gu Super. Awalnya, ada Dewa Gu peringkat 7. Tetapi sejak Fang Yuan datang, dia dikirim ke tempat lain. Klan Wu sangat besar, itu adalah kekuatan nomor 1 di jalur lurus perbatasan selatan, tetapi tidak memiliki banyak Dewa Gu yang dapat digunakan. Setiap Dewa Gu adalah sebagian dari kekuatan yang perlu digunakan dengan bijak dan hati-hati, di area yang tepat. Mari kita selesaikan masalah utama terlebih dahulu. Saya yakin Anda tahu tentang perintah klan kita. Bawa saya untuk menyempurnakan 2 Dewa Gu saya. Fang Yuan berkata, ini adalah misi penting pertama. Wu Liao melihat bahwa Wu Yihai bekerja dengan cepat, dia merasakan rasa pengakuan terhadapnya. Wu An dengan cepat berlari ke sisi Fang Yuan, tersenyum dengan sikap menjilat, Tuan, silakan lewat sini, aku akan membawamu ke sana sekarang. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan berhasil memurnikan 2 Gu abadi. Memurnikan Gu abadi milik orang lain tidaklah mudah. Namun dengan kerjasama klan Wu, itu adalah cerita yang berbeda. Fang Yuan akhirnya menghela napas lega. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Dia tahu, perbendaharaan klan Wu pasti memiliki Gu abadi yang lebih baik atau lebih cocok untuknya, tetapi dia tetap memilih kedua Gu abadi ini. Dia melakukan ini karena dia punya pertimbangan sendiri. Dengan 2 Gu abadi ini, Fang Yuan bisa menanamkan akarnya ke dalam formasi Gu Super ini. Mulai sekarang, bahkan jika klan Wu ingin menyingkirkan Fang Yuan, mereka harus mempertimbangkan hal ini. Formasi Gu Super ini sudah terbentuk, setiap Gu abadi saling terkait erat, mengubah satu saja akan berdampak buruk padanya. Setiap Gu abadi yang dikendalikan oleh setiap klan juga merupakan investasi yang klan itu tempatkan di alam mimpi raksasa. Itu memengaruhi distribusi kekuatan dan wewenang yang dimiliki klan masing-masing di tempat ini. Tuan, aku sudah menyiapkan makan malam untukmu. Setelah Fang Yuan memurnikan Gu abadi, Wu An segera datang dan mengatakan ini kepadanya dengan sikap patuh. Fang Yuan tanpa ekspresi, dia menjawab dengan gerutuan. Wu An tiba-tiba tampak seperti mendengar musik surgawi, dia dengan cepat memimpin jalan dengan gembira, Tuan, silakan lewat sini. Wu Liao mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di matanya, dia tidak suka pujian Wu An. Tapi Fang Yuan berkata, Wu Liao, ikuti kami, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Baik, Yang Mulia, Wu Liao menjawab dengan hormat. Perjamuannya memang lumayan, hidangan dan anggurnya sangat lezat. Fang Yuan duduk di kursi utama sementara Wu An dan Wu Liao duduk di sebelah kiri dan kanannya. Fang Yuan tahu bahwa ada kemungkinan bias dan misinformasi. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata Wu An sendirian. Jadi, selama perjamuan, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka berdua. Wu An dan Wu Liao menjawab dengan hormat. Setelah perjamuan berakhir, Fang Yuan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di formasi Gu Super, ada gambaran yang jelas dalam benaknya. Dalam rencana Fang Yuan, untuk waktu yang lama di masa depan, dia akan berkultivasi di sini secara diam-diam. Dia harus bebas dari lingkungan di sini. Jalan lurus dan jalan iblis berbeda, jalan iblis bertindak bebas sementara jalan lurus berbicara tentang aturan. Apa aturan jalan lurus? Itu tidak lebih dari sekadar adat istiadat yang dibuat dalam jangka waktu yang lama, aturan permainan yang melibatkan pembagian keuntungan. Fang Yuan mengerti bahwa karena dia datang ke sini menggunakan identitas Wu Yihai, dia harus menyelesaikan masalah menggunakan metode jalan lurus. Jika dia menggunakan metode jalur iblis di sini,
musuh-musuhnya akan tertawa gembira, dan klannya akan menjauh darinya. Bahkan jika Wu Yong berpihak pada saudaranya, dia tidak akan mampu menahan tekanan. Demi klan, dia harus memindahkan Fang Yuan ke tempat lain. Bagaimanapun, klan Wu dipimpin oleh Wu Yong. Klan Wu dulunya adalah klan yang dominan, tetapi klan Ba, klan Sang, dan klan Tai tidak mau berada di bawah klan Wu. Klan Qiao adalah sekutu paling setia klan Wu. Namun setelah kematian Wu Duxiu, situasinya berubah drastis. Klan Ba mulai bergerak dan siap menyerang, terutama saat si tua pohon Bade yang dikirim ke sini untuk menjaga alam mimpi. Hanya dengan ini, Fang Yuan dapat merasakan dengan jelas bahwa mulai sekarang, klan Ba akan menjadi pesaing utamanya. Sedangkan untuk klan Qiao, Fang Yuan merasa sedikit pusing. Dia datang ke sini, dia telah menentang perjanjian dengan klan Qiao. Mengenai bagaimana sikap klan Qiao dan seberapa besar dukungan yang akan mereka berikan kepadanya, Fang Yuan tidak yakin. Setelah jamuan makan, Fang Yuan menyuruh Wu An dan Wu Liao pergi, beristirahat sendirian. Sebelum pergi, Wu An ingin mengatakan beberapa hal, tetapi dia sangat ragu-ragu. Wu Liao pergi dengan tenang, dia memiliki pendapat yang membaik tentang Fang Yuan setelah ini. Selama jamuan makan, dia mengajukan pertanyaan yang sangat tepat, meskipun Wu Liao kesulitan menjawabnya, dia merasa yakin dengan kemampuan Fang Yuan sebagai hasilnya. Bagi para dewa Gu jalur lurus, kekuatan mereka sendiri adalah fondasinya, tetapi itu tidak cukup, mereka juga perlu terampil dalam metode politik. Namun, setelah jamuan makan, selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan tidak muncul di depan umum, ia bersembunyi di kamarnya sendiri, berkultivasi. Apakah Wu Yihai ini benar-benar seorang kultivator tunggal? Tindakan Fang Yuan sangat mirip dengan kultivator tunggal, ini membuat banyak Gu Immortals yang mengamatinya diam-diam membuat tebakan seperti itu. Wu Liao sedikit kecewa, ia menginginkan atasan yang dapat menekan situasi, bukan seseorang yang murni berkultivasi. Wu An merasa sangat tidak nyaman. Beberapa hari terakhir ini, ia telah mengundang Fang Yuan dengan berbagai macam alasan. Namun Fang Yuan menolak semuanya, ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak boleh diganggu jika tidak ada masalah penting. Wu An tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Fang Yuan, seiring berjalannya waktu, kecemasannya berubah menjadi ketakutan. Dan di belakang Wu An, ada juga Gu Immortals dari klan lain, mereka juga sangat cemas. Alasannya sederhana, bisnis peluang abadi. Saat itu, mereka dapat melakukan bisnis peluang abadi karena klan Wu telah memimpin mereka, berkolusi dengan beberapa Gu Immortals klan untuk menjalani perdagangan ini secara diam-diam. Klan Wu asli peringkat 7 Gu Immortal pergi, Wu Yihai dipindahkan ke sini. Bisnis peluang abadi harus dihentikan, karena orang yang bertanggung jawab atas klan Wu di sini adalah Wu Yihai. Yang terpenting, dia mengendalikan 2 Gu abadi. Wu An sangat ingin memuja Fang Yuan, selain ingin mendapatkan perlindungannya, dia juga ingin menyelamatkan bisnis peluang abadi. Wu An memperoleh banyak manfaat dari ini, tanpa manfaat ini yang mendesaknya, dia tidak akan begitu antusias terhadap Fang Yuan. Awalnya, interaksi antara Fang Yuan dan Wu An berjalan dengan baik. Namun, Fang Yuan segera bertindak tidak normal, Wu An menjadi bingung. Bisnis peluang abadi tidak dapat diungkap, jika diketahui publik, mereka akan bertanggung jawab. Ini adalah tindakan korupsi, ini adalah informasi yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Tanpa menyeret Fang Yuan ke dalam hal ini, Wu An merasa tidak nyaman. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Pelayan ini memberi salam kepada Tuan Wu Yihai. Dewa Gu wanita itu berlutut di depan kaki Fang Yuan. Dia mengenakan mantel bulu putih, yang hanya menutupi dada dan tubuh bagian bawahnya, sebagian besar kulitnya yang seputih salju terlihat. Telinganya seperti telinga kelinci, matanya merah seperti batu rubi, hidungnya kecil dan halus, dia memiliki penampilan yang sangat imut. Dalam hal kecantikan, dia hanya kalah dari Sang Xin Qi dan Feng Jin Huang. Pada saat ini, dewa wanita ini berlutut di tanah, dahinya menyentuh lantai. Dadanya yang besar terjepit oleh lantai, mengalami perubahan bentuk. Dan pantatnya tinggi di langit, menarik perhatian orang-orang. Dia tidak lain adalah Nyonya Kelinci Putih. Saat ini, dia murni namun liar, dia imut dan malu. Terutama dengan sikapnya yang tunduk, ketika pria melihatnya, mereka akan merasakan sesuatu muncul di selangkangan mereka, mereka ingin memeluknya erat-erat dan memberinya cinta yang layak. Fang Yuan merasa aneh,
Belum lama ini, dia menawarkan beberapa sumber daya kultivasi kepada wanita ini dengan imbalan informasi tentang dunia Gu Immortal. Kalau dipikir-pikir sekarang, wanita ini akan berlutut di depan kakinya, menyerahkan dirinya pada apapun yang ingin dia lakukan. Ini adalah upaya untuk merayuku. Wuan ini mengambil risiko dan berbohong kepadaku, mengatakan bahwa beberapa orang penting ingin melaporkan masalah kepadaku, karena itu memungkinkan Lady White Rabbit untuk bertemu denganku. Sepertinya beberapa hari terakhir ini, aku telah mengasingkan diri terlalu lama, mereka sekarang cemas. Mereka bahkan menggunakan metode ini. Metodenya sudah tua dan klise, tetapi sangat efektif. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Fang Yuan tersenyum, berdiri dari tempat duduknya, perlahan berjalan menuju Lady White Rabbit. Dahi Lady White Rabbit tidak meninggalkan lantai beton. Dengan mata tajam Fang Yuan, dia bisa melihat bahwa Lady White Rabbit gemetar. Dia gugup. Fang Yuan berpikir, dia pernah berinteraksi dengan Nyonya Kelinci Putih sebelumnya, dan dengan 500 tahun kultivasinya, dia dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah seorang kultivator penyendiri murni. Memikirkan bahwa dia akan menawarkan tubuhnya sendiri, ini pasti pertama kalinya dia melakukan ini. Tentu saja, penilaian Fang Yuan bisa saja salah, tetapi kemungkinan hanya sedikit orang di 5 wilayah yang dapat menipunya sedalam ini. Nyonya Kelinci Putih memang sangat gugup. Dia gugup, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar-debar. Meskipun dia tahu bahwa dia harus tenang dan mengikuti kata-kata Wuan, dia tidak dapat melakukannya. Mengetahui itu mudah, melakukan itu sulit. Ternyata rayuan tidak semudah itu. Nyonya Kelinci Putih mendesah dalam hati. Selain itu, dia merasa malu dan marah, juga tidak percaya. Aku benar-benar melakukan hal seperti ini. Mengapa aku melakukan ini? Aku mencoba merayu seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Nyonya Kelinci Putih merasa sangat aneh, ini bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan. Sebelumnya, dia adalah seorang kultivator penyendiri murni, tidak memiliki konflik di dunia ini, dia berkultivasi dengan damai dan tenang. Jika ada yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan berlutut melakukan ini di masa depan, dia pasti akan melawan orang itu tanpa ragu. Mengapa sampai seperti ini? Nyonya Kelinci Putih memikirkannya, dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Jadi suatu hari, Wuan datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan yang sangat besar untuk dibagikan kepadanya. Saat itu, Nyonya Kelinci Putih sangat waspada dan curiga, mengapa sesuatu yang begitu baik datang kepadanya. Dia merasa bahwa mungkin Wuan mencoba menipu uang dan tubuhnya. Tetapi tidak, Nyonya Kelinci Putih mengelola bisnis peluang abadi, dia menjadi perantara, baik jalur iblis maupun makhluk abadi penyendiri memiliki dasar untuk mempercayainya. Tentu saja, bisnis awalnya tidak bagus. Namun setelah itu, ketika kabar itu tersebar, para dewagu perlahan-lahan memahami bisnis ini, dan orang-orang mulai membanjirinya tanpa henti. Setelah setiap transaksi bisnis, Nyonya Kelinci Putih akan mengambil sebagian dari keuntungannya. Tak lama kemudian, total kekayaannya telah mencapai tingkat akumulasinya dalam puluhan tahun terakhir. Nyonya Kelinci Putih terkejut sekaligus gembira. Bisnisnya semakin membaik, dia merasa bahwa setiap hari baru akan semakin cerah. Namun, sebuah kemalangan tak terduga datang tiba-tiba, dan tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba karena Nyonya Kelinci Putih mengetahui masalah itu sepenuhnya. Ahli hebat peringkat 8, Wu Duxiu, dari klan Wu, meninggal dunia, anak haramnya dari Laut Timur, Wu Yihai kembali ke perbatasan selatan, dan diserang oleh banyak kekuatan. Pada akhirnya, Wu Yihai selamat dari serangan itu dan berhasil kembali ke klan, menjadi Dewa Gu Perbatasan Selatan. Namun, itu tiba-tiba karena Nyonya Kelinci Putih tidak menyangka bahwa masalah ini, yang melibatkan seluruh dunia Dewa Gu Perbatasan Selatan, akan melibatkannya. Wu Yihai, yang jauh di sana, memiliki status tinggi, benar-benar datang ke sini dan menjadi penanggung jawab formasi Gu Super di pihak klan Wu. Bisnis peluang abadi harus dihentikan. Karena bisnis ini tidak dapat diekspos. Awalnya, Gu Immortal peringkat 7 klan Wu adalah orang yang memanipulasinya di belakang layar. Sekarang setelah dia pergi, Wu Yihai datang. Wuan dan yang lainnya adalah penerima manfaat dari ini, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan bisnis ini. Karena mereka tidak memenuhi syarat untuk itu.
Mereka juga tidak dapat melewati Fang Yuan dan melanjutkan bisnis ini. Karena bisnis ini hanya melibatkan 7 klan, klan Ba, klan Tai, dan klan Sang tidak ikut berpartisipasi. Mereka membutuhkan latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Berhenti di sini? Tidak, tentu saja tidak. Semua Dewa Gu yang terlibat dalam bisnis peluang abadi telah mengalami keuntungan dan manfaat yang besar, mereka masih ingin melanjutkannya. Jadi, melibatkan Fang Yuan adalah hal yang paling penting. Wu An ditugaskan untuk misi penting ini. Wu Liao tidak dapat diandalkan. Dewa Gu ini tampak muda, tetapi dia sangat konservatif dan ketat dengan aturan. Dia selalu sangat keberatan dengan klan Wu yang melakukan bisnis peluang abadi. Wu An sangat antusias dan memperhatikan Fang Yuan dengan saksama, tetapi dia tiba-tiba mengasingkan diri. Hal ini membuat Wu An dan Dewa Gu yang bersamanya sangat cemas. Situasi dengan jalur iblis dan kultivator tunggal sekarang sangat buruk. Tiba-tiba, mereka tidak dapat masuk dan berinteraksi dengan alam mimpi. Hal ini membuat Dewa Gu merasa ada yang salah. Apakah anggota jalur lurus ini mencoba mengambil sumber daya kultivasi mereka dan tidak menepati kesepakatan? Sejumlah besar Dewa Abadi mengepung rumah Dewa Abadi yang fana di puncak gunung. Mereka tidak dapat menemukan Dewa Abadi yang lurus. Mereka hanya dapat mengepung Nyonya Kelinci Putih dan berteriak keras, mengirimkan ancaman saat mereka menuntut jawaban. Pada saat ini, Nyonya Kelinci Putih menyadari bahwa dia dalam bahaya yang sangat besar. Jika bisnis peluang abadi tidak dapat dilanjutkan, dia tidak hanya tidak akan memiliki masa depan yang cerah, dia akan dicabik-cabik oleh serigala-serigala ini, akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Dalam situasi ini, Wu An datang dan berbicara dengan bahasa yang fasih, akhirnya meyakinkan Nyonya Kelinci Putih. Nyonya Kelinci Putih dipaksa oleh situasi tersebut, dia tidak punya pilihan selain berdandan seperti ini dan bertemu Fang Yuan, menggunakan kecantikannya untuk merayu Dewa Abadi dari klan Wu ini, sehingga dia dapat keluar dan mengelola bisnis peluang abadi. Angkat kepalamu. Pada saat ini, Nyonya Kelinci Putih mendengar perintah Fang Yuan. Tubuh Nyonya Kelinci Putih bergetar, jantungnya hampir berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan. Fang Yuan menatap gadis cantik ini dengan penuh wibawa, dia tergeletak di tanah, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Matanya besar dan bulat, kulitnya putih seperti telur rebus, dan bibirnya merah jambu dan lembut, selembut bunga, membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk mencicipinya, terutama lidah merah jambu yang indah di dalamnya. Apa rasanya? Berdirilah. Pada saat ini, Fang Yuan berbicara. Nyonya Kelinci Putih seperti boneka kayu, berdiri dengan patuh. Dia memiliki tubuh yang indah dan berdada besar, dadanya hampir tidak bisa ditopang, tetapi tingginya hanya setinggi dada Fang Yuan, dia seperti putri tetangga yang imut. Jarak keduanya kurang dari 5 meter. Jantung Nyonya Kelinci Putih berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal, dia hampir terengah-engah. Kemudian, dia teringat akan instruksi Wu An, dia melangkah maju dan memeluk Fang Yuan. Dia menggunakan lengannya yang seperti batu giok untuk melingkari pinggang Fang Yuan, dengan nada menggoda saat dia berkata, "Tuan, Tuan, tolong hancurkan pelayan ini dengan paksa." Dia tergagap saat mengatakan itu, dia ingin mati karena malu dan tersiksa. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, Nyonya Kelinci Putih masih sangat tidak tahu tentang hubungan pria dan wanita. Satu-satunya pedomannya adalah saran Wu An. "Kelinci Putih, oh Kelinci Putih, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang memalukan seperti itu? Kamu benar-benar mengatakannya." Wajahnya merah padam, dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hati, dia merasa sulit untuk percaya bahwa ini benar-benar dirinya. Di tempat lain, di luar tempat tinggal Fang Yuan, Wu An mondar-mandir dengan tidak yakin. Ia gelisah, ia berjalan sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya, kadang-kadang tangannya mengepal. Sesekali, ia berhenti berjalan, berbalik untuk melihat pintu yang tertutup rapat, memikirkan apa yang mungkin terjadi di dalam. Jika bisnis peluang abadi berhenti, dan Fang Yuan menolak untuk mengambil alih, itu berarti ia tidak menyukai ide ini, ia akan mengungkapkannya. Ini sangat mungkin, Wu Yihai masih sangat muda dan baru saja bergabung dengan klan Wu, ia perlu membuktikan dirinya kepada klan. Saudaranya adalah Wu Yong, ia jelas tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Untuk saat ini, keuntungan tidak terlalu penting baginya daripada reputasi. Dengan cara ini, Lady White Rabbit akan tamat, bahkan jika ia tidak mati, ia akan dicari oleh jalan yang benar.
Ia akan berubah dari seorang abadi tunggal menjadi seorang Gu immortal jalur iblis. Meskipun Wu An tidak akan mati, karena klan Wu memiliki Gu immortal yang terbatas, ia pasti harus melepaskan keuntungan yang telah diperolehnya. Dia juga akan dihukum oleh klan, dia akan diusir dan masa depannya yang cerah akan hancur total karena urusan ini. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Wu An berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa orang ini berdiri tegak seperti tombak, langkah kakinya seperti angin saat dia memancarkan aura yang mengesankan di sekujur tubuhnya. Wu An punya firasat buruk, Wu Liao, kenapa kamu di sini? Wu Liao mendengus dingin padanya, kenapa lagi? Seseorang tidak tahu malu dan ingin merayu Tuan Wu Yihai untuk melakukan kesalahan besar. Aku di sini untuk memberitahu Tuan semua yang telah kamu lakukan. Aku ingin dia tahu rencana dan niat jahatmu. Wu An sangat marah hingga hampir meledak, dia menunjuk Wu Liao sambil menggertakkan giginya, Wu Liao, beraninya kamu melakukan itu. Dia telah mencoba menyuap Wu Liao. Namun Wu Liao menolaknya, dia tidak menganggapnya enteng, itu hanya kepribadiannya. Di antara para dewa Gu klan Wu, siapa yang tidak tahu tentang kepribadian Wu Liao? Wu Liao mengabaikan Wu An, dia membungkuk ke arah pintu dalam-dalam sambil berteriak, Wu An punya niat jahat, Wu Liao ingin bertemu dengan Tuan, aku ingin melaporkannya. Hati Wu An membeku saat ini. Dia takut, dia takut. Dia takut bahwa pada saat berikutnya, pintu ini akan tiba-tiba terbuka dan Nyonya Kelinci Putih akan terlempar keluar dengan air mata di matanya. Kemudian dia, Wu An, akan tamat. Tapi tidak, pintunya tetap tertutup, seolah-olah Fang Yuan tidak mendengar apapun. Tapi bagaimana ini mungkin? Ini bukan lokasi biasa, ini adalah ruang internal formasi Gu Super, sekelompok besar istana telah terbentuk yang dapat menampung orang. Fang Yuan mengendalikan dua Gu abadi yang penting, dia sepenuhnya menyadari semua yang terjadi di wilayah klan Wu di dalam formasi. Tindakan Wu An dan Wu Liao sangat jelas bagi Fang Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang diteriakkan Wu Liao sebelumnya? Tidak mungkin. Melihat Fang Yuan mengabaikannya, Wu Liao, yang sangat percaya diri, tercengang. Dia tahu bahwa Wu An telah mencoba segala macam cara untuk bertemu Fang Yuan. Wu Liao tahu tujuan permintaannya. Wu Liao tidak menghalanginya, karena dia tahu bahwa manusia itu serakah dan egois. Banyak orang yang berbeda dengannya, misalnya, Gu Immortal peringkat 7 sebelumnya dari klan Wu. Namun setelah itu, Fang Yuan tidak bertemu Wu An sekalipun. Menyadari hal ini, Wu Liao sangat senang. Dia memikirkannya dalam perspektifnya sendiri, karena Fang Yuan menolak Wu An, dia pasti tidak senang dengan bisnis peluang abadi. Benar, bagaimana mungkin seseorang dengan status Tuan Wu Yihai menginginkan keuntungan kecil seperti itu? Dia baru saja memasuki klan, dia pasti khawatir dengan reputasinya, dan bagaimana dia akan berkembang sebagai klan Wu yang lebih tinggi di masa depan. Tebak Wu Liao, dengan pikiran seperti itu, dia datang untuk menemui Fang Yuan, berharap Fang Yuan akan menerimanya. Namun sekarang, pintu aula tertutup, seperti tembok atau gunung tinggi yang menghalangi hati Wu Liao. Wu An tertawa terbahak-bahak. Dia menyeka keringat di dahinya, pikirannya kembali ke keadaan tenang. Permintaan Wu Liao untuk bertemu adalah penyelidikan terbaik. Wu An langsung berpikir bahwa dia telah memahami maksud Fang Yuan. Wu Liao tidak mempercayainya, dia berteriak lagi, tetapi pintu tetap tertutup, tidak ada jawaban. Wu An tertawa lebih keras sekarang, merasa sangat percaya diri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia berbicara, Wu Liao, berhentilah berteriak. Tuan memiliki masalah penting untuk diperhatikan, apakah baik mengganggunya seperti ini? Ekspresi Wu Liao gelap dan jelek. Wu An mencibir, menggelengkan kepalanya. Wu Liao memandang rendah Wu An, sementara Wu An merasa bahwa Wu Liao terlalu keras kepala, dia tidak masuk akal dalam cara menghadapi orang dan hubungan. Sekarang tampaknya, meskipun aku mengambil risiko, itu membuahkan hasil yang baik. Bisa dimengerti, bagaimanapun juga, Lady White Rabbit memiliki penampilan yang hebat. Ketika pertama kali melihatnya dalam pakaian itu, jantungku hampir melompat keluar dari mulutku. Aku sangat ingin memeluknya dan mengusap seluruh tubuhnya. Melihat wanita cantik seperti Lady White Rabbit, selama dia seorang pria, dia pasti akan tergoda. Tuan Wu Yihai adalah pria muda dan bersemangat, dia baru saja mendapatkan kekuasaan,
dan seorang wanita cantik langsung mendatanginya, itu bisa memuaskan egonya. Selain itu, dia adalah seorang kultivator penyendiri di Laut Timur, sementara Lady White Rabbit juga seorang kultivator penyendiri di perbatasan selatan. Di antara para kultivator penyendiri, mereka bisa saling memahami dan merasakan satu sama lain. Dan yang lebih langka adalah Lady White Rabbit adalah seorang perawan sejati. Ketika seorang pria dan wanita bertemu, mereka akan seperti perpaduan api dan es, hehehe. Saat dia memikirkan itu, pada saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat Wuan lengah. Hanya untuk melihat pintu terbuka, Lady White Rabbit berdiri di pintu, muncul di hadapan dua dewa Goklan Wu. Apa yang terjadi? Dia sudah keluar. Mengapa waktunya begitu singkat? Wuan sangat terkejut. Tuan pasti mendengar kata-kataku dan mengirim wanita abadi ini keluar. Wu Liao sangat gembira, tetapi ketika dia melihat Lady White Rabbit, tatapannya membeku. Meskipun sebelumnya dia merasa sedikit jijik, melihat kecantikan Lady White Rabbit yang luar biasa membuat hatinya bergetar, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Lady White Rabbit memang cantik. Waktu yang begitu singkat telah berlalu, apakah dia tidak berhasil? Hati Wuan hancur berkeping-keping, dia linglung, tenggorokannya kering. Namun segera, dia melihat bahwa Lady White Rabbit telah berganti pakaian, bukan lagi mantel bulu putih. Seperti sebelumnya, juga, yang lebih menarik perhatian Wuan adalah bahwa Lady White Rabbit mengenakan sepasang anting giok, berbentuk bola dan sangat tebal. Ini adalah adat perbatasan selatan. Ketika seorang wanita menikah dan kehilangan keperawanannya, dia akan mengenakan anting-anting seperti itu, untuk menunjukkan bahwa dia telah berhasil menjadi satu dengan prianya. Wuan sangat gembira, dia sangat bahagia. Ekspresi Wu Liao pucat, matanya tajam, dia telah melihat anting-anting bola giok Lady White Rabbit. Berhasil? Apakah kamu berhasil? Wuan maju dan bertanya dengan hati-hati. Lady White Rabbit memiliki ekspresi aneh, tetapi dia mengangguk dan tidak berbicara. Wuan menghembuskan napas keruh, dia menutup matanya saat tekanan meninggalkannya, dia tidak bisa beradaptasi dengan perasaan ini dan hampir terjatuh. Tapi, kenapa secepat ini? Wuan berpikir, ini seharusnya tidak terjadi. Jangan bilang kalau Tuan Wu Yihai adalah orang bodoh yang hanya punya dua kemampuan dalam hal itu. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di perbatasan selatan, ada banyak orang yang telah berkultivasi hingga hal ini terjadi pada mereka. Hehe, jika memang begitu, aku bisa menawarkan banyak cacing gu yang berguna kepada Tuan di masa depan. Tapi Tuan Wu Yihai sudah menjadi Dewa Gu peringkat 7, dengan begitu banyak tanda dao di dalam dirinya, cacing gu ini mungkin tidak efektif. Mutiara giok ini diberikan kepadaku oleh Tuan Wu Yihai. Dia telah memerintahkanku untuk memberitahumu, mulai sekarang, dia akan lebih fokus pada kultivasi, kamu dapat melanjutkan tugasmu, jangan ganggu kultivasinya. Kata Nyonya Kelinci Putih. Setelah dia mengatakan itu, Wuan menatap Wu Liao dengan puas dengan ekspresi seorang pemenang. Tubuh Wu Liao bergetar, dia mundur selangkah, menatap Wuan dengan marah saat dia berbalik dan pergi. Tuan Wuan, ayo pergi juga, kata Nyonya Kelinci Putih. Jangan panggil aku Tuan, bagaimana mungkin aku, Wuan, menjadi Tuan sembarangan. Panggil saja aku dengan namaku. Wuan menunjukkan ekspresi yang tulus, juga senyum yang sopan. Saat ini, status Nyonya Kelinci Putih telah berubah. Wu Yihai tidak hanya mengambil keperawanan Nyonya Kelinci Putih, dia juga memberinya anting mutiara giok, dia mengakui statusnya sebagai selirnya. Nyonya Kelinci Putih merasakan perubahan sikap Wuan, dia merasakan perasaan yang rumit di dalam dirinya. Dia berkata, sebenarnya, Wuan, Tuan Wu Yihai punya beberapa kata khusus untukmu. Nyonya, tolong beritahu aku. Wuan dengan cepat berubah serius. Nyonya Kelinci Putih mengatakan beberapa hal yang mengejutkan, sebenarnya. Tuan Wu Yihai tidak bersetubuh denganku. Apa? Ekspresi Wuan berubah menjadi terkejut. Adegan sebelumnya muncul di benak Nyonya Kelinci Putih lagi. Ketika dia maju untuk memeluknya dengan perasaan yang sangat gelisah, sepasang tangan yang kuat mencengkeram bahunya. Selanjutnya, kekuatan yang kuat dipancarkan di tangan yang hangat ini, tanpa membiarkan perlawanan apapun, Nyonya Kelinci Putih didorong menjauh dari tubuh Fang Yuan. Ekspresi Nyonya Kelinci Putih berubah pucat, seketika, dia merasa bahwa dia gagal. Tetapi pada saat berikutnya, dia mendengar suara Fang Yuan, ketika saya berada di Laut Timur, saya adalah seorang kultivator tunggal. Saya tahu dengan jelas rasa sakit seorang kultivator tunggal.
Beberapa hal memang manis, tetapi Anda harus membayar harganya jika Anda menelannya. Saya yakin sekarang, Anda mengerti alasannya. Namun, saya tidak ingin mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang dalam kesulitan. Mengatakan ini, Nyonya Kelinci Putih melihat bahwa sebuah tangan telah terulur ke dadanya, tangan itu memegang cacing Gu. Ini adalah Gu pakaian, kenakan sebelum berbicara dengan saya. Suara Fang Yuan terdengar. Lagi, Nyonya Kelinci Putih mematuhinya, pakaian yang Gu ubah menjadi pakaian yang menutupi tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia melihat Fang Yuan tersenyum tipis padanya, meskipun aku bergabung dengan klan Wu, aku masih seorang kultivator tunggal di dalam hatiku, itu tidak akan pernah berubah. Kau dapat menganggap cacing Gu ini sebagai hadiah dari sesama kultivator tunggal, kurasa. Jantung Nyonya Kelinci Putih berdegup kencang, dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan, dia sangat tersentuh baik secara fisik maupun mental. Seketika, dia mulai terisak-isak, air mata terbentuk di matanya saat penglihatannya menjadi kabur. Namun dalam penglihatannya yang kabur, Nyonya Kelinci Putih dapat merasakan bahwa senyum Fang Yuan begitu hangat dan lembut, seperti sinar matahari pagi, bersinar ke dalam hatinya, memberikan kehangatan dan perlindungan padanya. Namun, jika kau pergi seperti ini, kau mungkin tidak dapat menjawab konsekuensinya. Aku jelas tentang niatmu dan Wuan untuk datang ke sini. Jadi, bawalah ini bersamamu, kata Fang Yuan, mengeluarkan sepasang anting-anting. Dengan kemampuannya, menciptakan benda fana seperti itu hanya membutuhkan pikiran. Nyonya Kelinci Putih menerima sepasang anting-anting giok ini dengan air mata di matanya. Mulai hari ini, kau adalah pelayan dan simpananku. Fang Yuan tersenyum dan berkata. Nyonya Kelinci Putih menanggapi perkataannya, mengangguk pelan. Teruskan saja urusan peluang abadi ini. Tapi aku tidak akan mengambil alih, jika terjadi sesuatu, aku bisa membantu secara diam-diam, tapi aku tidak akan maju secara resmi. Petik 2. Ini adalah masalah yang melanggar kepentingan klan jalur lurus lainnya. Bagaimanapun, seluruh formasi Gu Super diciptakan dengan usaha semua orang. Aku baru saja tiba di perbatasan selatan, aku belum memantapkan diriku, aku tidak butuh keuntungan yang sedikit ini. Kau sangat cerdas, kau mengerti maksudku, kan? Ya, aku mengerti. Nyonya Kelinci Putih segera menjawab dengan suara gemetar. Kembalilah, dan sampaikan pesanku kepada Wuan dan orang-orang di sekitarnya. Bagian kentunganku akan menjadi milikmu. Fang Yuan mengantarnya pergi. Nyonya Kelinci Putih mengumpulkan keberaniannya, ingin melihat Fang Yuan lagi. Tapi dia tidak berhasil melakukannya. Dia menundukkan kepalanya saat berjalan keluar. Saat punggungnya menghadap Fang Yuan, air mata jatuh di pipinya. Situasinya jauh lebih baik dari yang dia kira. Nama Wu Yihai terukir di bagian terdalam jiwanya. Sekarang aku mengerti, sekarang aku mengerti. Setelah mendengar ingatan Nyonya Kelinci Putih, dahi Wuan dipenuhi keringat, kesombongannya benar-benar hilang sekarang. Tanpa sadar dia melihat ke arah kediaman Fang Yuan, kewaspadaan dan terlebih lagi, kekaguman dan rasa hormat tersembunyi dalam tatapannya.